Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, kita awali terlebih dahulu dengan doa. Saya persilakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Baik, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Doa selesai. Baik anak-anak, apakah hari ini ada yang tidak hadir? Tidak ada, Ibu. Bagus, tetap pertahankan ya kehadirannya. Jadi hari ini tuh hadir semua. Ya, Bu. Baik, hari ini kita akan mempelajari materi tentang minyak bumi. Berkaitan dengan minyak bumi, ada tidak di sini yang tahu apa itu minyak bumi? Belum, Bu. Oke, jadi sebenarnya minyak bumi itu merupakan suatu campuran dari berbagai senyawa, terutama senyawa hidrokarbon, dan terbentuk dari dekomposisi yang dihasilkan oleh fosil tumbuh-tumbuhan dan hewan. Nah, dari materi minyak bumi di sini, kalian pernah tidak sih melihat orang tua kalian itu memasak menggunakan gas? Pernah, Bu. Nah, kalian tahu tidak sih sebenarnya gas itu merupakan suatu yang dihasilkan dari minyak bumi itu sendiri. Nah, tentunya dari minyak bumi yang dihasilkan tidak langsung dapat digunakan, tapi melalui beberapa tahapan maupun proses sehingga kita bisa peroleh atau kita bisa gunakan seperti yang kalian lihat, yaitu gas. Nah, di sini tadi sudah dijelaskan minyak bumi itu apa. Kemudian kita masuk pada komposisi minyak bumi. Komposisi minyak bumi. Komposisi minyak bumi. Nah, komposisi minyak bumi di sini 90 sampai 97% itu merupakan 90 sampai 97% itu merupakan senyawa hidrokarbon. Senyawa hidrokarbon. Nah, senyawa hidrokarbon di sini terbagi lagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada senyawa alkana dan juga senyawa aromatik. Nah, kemudian sisanya yaitu pada 3% sisanya merupakan senyawa karbon yang mengandung belerang, nitrogen maupun oksigen. Nah, dari komposisi minyak bumi di sini seperti yang kita ketahui bersama bahwa minyak bumi itu kan 90 sampai 97% itu merupakan senyawa hidrokarbon, di mana seperti yang kita ketahui senyawa hidrokarbon di sini merupakan senyawa-senyawa yang berupa senyawa alkana, sikloalkana maupun aromatik, dan sisanya dari komposisi minyak bumi sendiri dengan presentasi kurang lebih 3% merupakan senyawa karbon yang mengandung nitrogen, belerang dan juga oksigen. Nah, sampai di sini dipahami tidak materinya? Paham, Bu. Kemudian kita masuk pada proses pembentukan minyak bumi. Kita masuk pada proses pembentukan minyak bumi. Pada proses pembentukan minyak bumi di sini itu berlandaskan pada teori duplex, di mana pada teori duplex di sini itu menyatakan bahwa minyak bumi itu terbentuk dari jasa training. Jasa training di sini maksudnya fosil yang berasal dari hewan maupun tumbuhan yang akan mati. Nah, jasa training di sini terbawa oleh air sungai bersamaan dengan lumpur sehingga mengendap di dasar laut yang kemudian diproses selama berjuta-juta tahun. Nah, tadi setelah pemrosesan yang cukup lama, yaitu sampai berjuta-juta tahun, kemudian setelah diprosesnya itu akan menghasilkan bintik-bintik gelembung minyak maupun gas. Kemudian bintik-bintik gelembung minyak dan gas yang telah terbentuk kemudian akan bercampur dengan jasa training yang akan berubah menjadi batuan sedimen
kita ketahui bahwa terjadinya minyak bumi di sini kan dia terjadi berjuta-juta tahun, bahkan beribu-ribu tahun, sehingga sumber daya alam itu merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, sehingga kita dapat lihat bahwa penggunaan minyak bumi di sini kita harus betul-betul dimanfaatkan dengan baik atau juga dapat dikelola dengan baik. Nah, kemudian dari proses pembentukan minyak bumi itu ada proses pengolahan minyak bumi. Nah, setelah terbentuknya tadi minyak bumi, kemudian kita masuk pada proses pengolahan minyak bumi. Yang pertama itu diawali dengan proses penambangan. Proses penambangan. Diawali dengan proses penambangan. Nah, pada proses penambangan di sini minyak bumi yang telah diperoleh akan dilakukan penyeboran atau penambangan. Nah, pada proses penambangan di sini akan didapatkan yang namanya minyak mentah. Minyak mentah atau biasa disebut dengan crude oil. Nah, pada minyak mentah di sini tentunya kita tidak bisa langsung gunakan seperti seperti minyak bumi yang telah jadi. Contohnya bisa seperti bensin ataupun gas tadi yang telah disebutkan di awal. Nah, dari proses minyak mentah di sini atau crude oil kemudian itu diolah melalui beberapa proses, yaitu yang kita kenal itu biasa namanya kilang minyak. Melalui kilang minyak. Nah, dalam kilang minyak di sini terbagi menjadi dua tahapan. Terbagi menjadi dua tahapan, di mana yang pertama itu merupakan tahap destilasi bertingkat. Tahap destilasi bertingkat. Nah, pertama saya jelaskan dulu apa itu destilasi. Nah, jadi destilasi itu merupakan suatu proses pemisahan minyak bumi ke dalam fraksi-fraksinya dengan atau berdasarkan pada perbedaan tinggi. Destilasi bertingkat ini, dari destilasi bertingkat kita akan menghasilkan fraksi-fraksi minyak bumi. Dari destilasi bertingkat kita menghasilkan 5 fraksi. Fraksi yang pertama yaitu LPG. Nah, fraksi yang pertama LPG dia diperoleh pada suhu 20 derajat Celcius atau yang biasa kita kenal dengan gas petroleum. Kemudian fraksi yang kedua yaitu nafta. Fraksi yang ketiga yaitu kerosin atau aftur. Kemudian pada fraksi yang keempat kita dapat solar. Yang kelima yaitu residu. Nah, pada destilasi bertingkat kita tadi menghasilkan 5 fraksi, di mana fraksi yang pertama itu ada gas LPG. Gas LPG di sini dihasilkan pada suhu 20 derajat Celcius atau biasa kita kenal dengan gas petroleum. Kemudian yang kedua, pada fraksi yang kedua kita menghasilkan nafta. Nah, nafta di sini kita peroleh pada suhu 150 derajat Celcius. Kemudian pada fraksi yang ketiga itu ada kerosin atau aftur. Nah, di sini biasa kita sebut juga dengan minyak tanah. Dia diperoleh pada suhu 200 derajat Celcius. Kemudian pada fraksi yang keempat yaitu solar diperoleh pada suhu 300 derajat Celcius sampai 370 derajat Celcius. Kemudian fraksi yang kelima yaitu residu kita peroleh pada suhu 400 derajat Celcius. Nah, residu di sini yang telah diperoleh kemudian akan dilanjutkan pada tahapan yang kedua. Pada tahapan yang kedua atau yang kita
kita kenal dengan secondary processing. Setelah tadi melalui tahapan yang pertama yaitu tahap destilasi bertingkat, kemudian dari 5 fraksi yang telah dihasilkan pada fraksi yang kelima kita menggunakan residu. Nah, dari tahap residu tadi kita lanjutkan pada tahap yang kedua, di mana tahap kedua ini merupakan lanjutan dari tahap yang pertama yaitu tahap destilasi bertingkat. Pada tahap kedua ini akan ada 4 tahap. Pada tahapan yang kedua akan ada 4 tahap yang akan dilalui. Di mana tahapan yang pertama itu adalah perengkahan, tahap perengkahan. Perengkahan atau disebut dengan cracking. Pada tahap perengkahan di sini itu merupakan tahap perubahan struktur kimia dari residu yang telah dihasilkan. Dia dapat melalui beberapa tahapan, yaitu pemecahan rantai, pemecahan atau pemutusan rantai. Kemudian dapat juga dari proses perengkahan ini dapat juga dilakukan tahap alkilasi, polimerisasi, reformasi, dan isomerisasi. Nah, dalam proses pemecahan atau pemutusan rantai di sini, dalam proses ini di mana senyawa hidrokarbon itu dipecah. Senyawa hidrokarbon yang besar itu dipecah menjadi molekul hidrokarbon yang lebih kecil sehingga memiliki titik-titik yang lebih rendah dan stabil. Kemudian pada tahap alkilasi di sini merupakan suatu proses penggabungan 2 macam hidrogen. Isoparifin secara kimia menjadi alkilat yang memiliki nilai oktan yang tinggi. Kemudian pada tahap yang ketiga yaitu tahap polimerisasi merupakan penggabungan 2 molekul atau lebih untuk membentuk molekul tunggal yang disebut dengan polimer. Nah, kemudian pada tahap reformasi di sini merupakan proses perengkahan termal yang ringan dari nafta untuk mendapatkan produk yang lebih mudah menguap seperti olefin dan angka oktan yang lebih tinggi. Kemudian pada tahap yang terakhir yaitu isomerisasi, dia merupakan susunan dasar atom dalam molekul yang diubah tanpa menambah atau mengurangi bagian asalnya. Kemudian setelah tadi tahap perengkahan atau cracking, tahapan yang kedua yaitu proses ekstraksi. Nah, pada proses ekstraksi di sini merupakan itu pembersihan produk dengan pelarut. Jadi produk-produk yang telah dihasilkan pada tahap yang pertama dan setelah melalui proses perengkahan atau cracking, di mana pada tahap perengkahan di sini terjadi pemutusan bilangan atau pemecahan bilangan dari hidrokarbon yang memiliki rantai yang besar diputus menjadi rantai yang lebih kecil. Kemudian dilanjutkan dengan proses ekstraksi. Nah, pada proses ekstraksi di sini kita lakukan yang namanya pembersihan produk dengan menggunakan pelarut. Kemudian yang ketiga yaitu proses kristalisasi. Nah, pada proses kristalisasi di sini itu merupakan pemisahan produk-produk melalui perbedaan titik-titiknya. Kemudian pada proses yang keempat yaitu resting atau pembersihan dari kontaminasi. Pembersihan dari kontaminasi. Nah, pada tahap kedua ini, di mana setelah melalui proses tracing atau pembersihan dari kontaminasi, sehingga kita dapat menghasilkan berbagai macam minyak bumi, seperti misalnya bensin, solar, dan juga gas yang saya sebutkan. Jadi, inilah tahapan-tahapan dari proses pembentukan minyak bumi. Anak-anak, apakah pada penjelasan di sini dimengerti atau ada yang ingin ditanyakan? Kita lanjut pada pembahasan selanjutnya, di mana setelah melalui beberapa tahapan dari tahapan pembentukan minyak bumi, dan pada proses pembentukan minyak bumi kita lanjut pada contoh minyak bumi yang telah dihasilkan dari beberapa proses yang telah dijelaskan tadi. Kita ambil contoh yaitu bensin. Nah, bensin. Bensin di sini itu merupakan fraksi minyak bumi yang mengandung N-heptan dan isoktana. Dari bensin, sebenarnya dari
bensin itu sendiri dapat ditentukan dari jumlah bilangan oktan. Jadi semakin tinggi bilangan oktan dari bensin itu sendiri, maka semakin tinggi juga kualitas dari bensin itu. Baik, ada di sini yang tahu apa itu bilangan oktan? Saya Bu. Iya, Elsa, saya persilakan, apa itu bilangan oktan? Bilangan oktan adalah bilangan yang menunjukkan persen volume isoktana pada bensin. Iya, iya Esti, saya persilakan. Bilangan oktan adalah angka yang menunjukkan seberapa besar tekanan yang bisa diberikan sebelum bensin terbakar secara spontan. Ya, bagus, semua benar ya. Jadi tadi seperti yang dijelaskan bahwa bilangan oktan itu dapat menentukan kualitas dari suatu bensin. Jadi semakin tinggi bilangan oktan dari bensin itu, maka semakin tinggi pula kualitas dari bensin. Jadi bilangan oktan itu dia merupakan ukuran kemampuan bahan bakar di mana untuk mengatasi tentukan atau tumbukan pada mesin ketika bensin itu digunakan. Kemudian untuk menunjukkan jumlah isoktana dari bensin. Nah, kita ambil salah satu contoh bensin yang paling besar jumlah bilangan oktannya, yaitu kita ambil contoh premium. Nah, premium di sini merupakan bensin dengan mutu bilangan oktan yang paling tinggi, yaitu berkisaran pada 80%. Nah, 80% di sini itu menunjukkan isooktan yang dimiliki oleh bensin premium ini. Kemudian 20% sisanya itu terdiri dari hektana. Nah, dari contoh yang telah kita ambil di sini dapat menunjukkan bahwa semakin tinggi bilangan oktan yang dihasilkan oleh suatu bensin itu, maka menunjukkan pula kualitas atau mutu yang dimiliki oleh bensin tersebut. Baik, jadi sekian materi dari minyak bumi. Di sini saya ingin bertanya, apakah dari penjelasan Ibu tadi ada yang tidak dimengerti, apa ada yang ingin ditanyakan? Ya, jadi saya persilakan, ada yang ingin ditanyakan dari materi yang telah dijelaskan tadi? Tidak ada Bu. Saya Bu. Ya, saya persilakan kepada Elsa untuk bertanya. Terima kasih atas kesempatan dari rekan saya. Jadi pertanyaan yang saya ajukan yaitu apa kegunaan minyak bumi di kehidupan sehari-hari? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan sangat bagus. Nah, jadi kenapa minyak bumi sangat diperlukan bagi kehidupan sehari-hari kita? Seperti yang kita ketahui, kan minyak bumi itu dia menjadi salah satu sumber daya yang paling penting yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya tadi seperti gas. Gas itu kan kita gunakan sebagai bahan bakar untuk memasak. Kemudian ada bensin sebagai bahan bakar kendaraan bermotor. Nah, jadi kalau misalnya tanpa adanya minyak bumi, maka dalam proses sehari-hari kita tentunya akan terjadi kesusahan. Kayak misalnya tadi kan kita gunakan gas itu sebagai untuk bahan bakar memasak. Kalau tidak ada gas, memang kita ada alternatif lain kembali ke masa lampau. Misal pakai bahan bakar kan, bahan bakar kayu. Tapi kita lihat lagi sebenarnya apa dampak dari pembakaran itu sendiri. Jadi sebaik-baiknya kita dapat mengelola dengan baik. Baik, dari pertanyaan Elsa tadi, ada teman-teman yang lain yang ingin bertanya lagi? Tidak ada Bu. Ya, baik. Jadi berhubung juga waktu kita sudah habis, jadi saya akan menutup pelajaran kita pada pagi hari ini. Tetap semangat untuk belajar dan semoga kita dapat